Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama resume fundamental saham. Bersama channel ini kita akan membahas saham-saham atau emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 4 2024 ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyatakan bahwa kita akan membatasi pembahasan kita ini di sebelum 1 jam ya. Kalau nanti lewat dari 1 jam, kayaknya aplikasi kita nanti ada bermasalah ya. Jadi batasan yang diberikan oleh aplikasi ini hanya sampai 1 jam. Baik, kita akan membahas emiten-emiten tadi. Ada sekitar 220 emiten yang sudah melaporkan. Namun dari 220 itu kita membatasi kemarin ya, berdasarkan kriteria kita, sehingga nanti yang terbahas sampai saat ini, yang akan dibahas sampai saat ini sekitar 80-an ya. Tadi pagi kita mencoba 5, ternyata lebih dari 1 jam dan ya tidak bisa kita upload di YouTube, hanya bisa di aplikasinya sendiri saja. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan seperti biasa bahwa ini adalah bahan pemikiran tambahan ataupun untuk edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini semata-mata adalah pemikiran subjektif ya, pemikiran subjektif berdasarkan kriteria-kriteria yang saya buat. Setiap investor itu punya cara masing-masing. Sebelum kita lanjut juga, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi, jadi linknya bisa diklik di situ untuk mengecek saham-saham yang sudah saya bahas. Kemudian bagi Anda yang ingin berkontribusi, bisa mentransfer ke nomor rekening nanti yang tersedia atau tertera di saat pembahasan ya. Baik, kita akan membahas yang pertama ini PRDA, Prodia Widya Usaha ya. Widya Husada, Prodia Widya Husada, ini jelas sudah ya. Emiten yang bergerak di bidang laboratorium kesehatan ya. PRDA emiten. PRDA emiten apa? Belum. Pemiliknya Andi Wijaya, Gunawan Prawira, Ham Dono Hamudjo, Singgi Hidayah. Yang jelas tadi PRDA ini bergerak di bidang jasa informasi dan pemenuhan layanan kesehatan kebugaran melalui jalur digital. Seperti itu dia bilang ya. Yang jelas mereka ini laboratorium untuk memeriksa kesehatan ataupun memeriksa penyakit ya. Baik, kita cek berita dulu. Saham PRDA emiten kesehatan yang konsisten tebar dividen. Jadi dia, tapi ini November ya. Mungkin sudah ada membagi dividen interim ya. Coba kita cek sebentar. Belum ada bagi dividen ya. Jadi ini sekali saja, berarti langsung dividen final ya. Oke, di sini ternyata ada peningkatan 3%. Tapi di sini tadi tidak ada berita terbaru ya. Tidak ada berita terbaru ataupun aksi-aksi terbaru. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama ini dari segi permodalan meningkat, keuntungan bersih meningkat, berarti valuasinya membaik, namun harganya turun. Jadi ini anomali ya antara harga dengan valuasi. Tapi kalau valuasi meningkat, harga menurun, itu sebenarnya bagi investor lebih bagus ya. Karena kualitasnya baik di harga yang lebih murah. Untuk aset lancar ini menurun, tapi masih dalam kategori yang sangat besar. Hutang tidak ada masalah. Kepemilikan masih 28% retail dan hanya 80% yang ada di bursa.
Tapi yang perlu kita cek di sini bahwa asing ya 23 dari 40% yang ada di bursa, asingnya 24 atau 23. Ini berarti asing menggerakkan saham ini, berarti ya menggerakkan emiten ini ya. Dari data ini mereka lebih dari 50% ya. Seperti itu. Jadi pergerakan asing inflow outflow-nya ini sangat perlu untuk dicek ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita ingin mengecek dari segi data triwulan 1 sampai triwulan 4, 2 sampai 4 ya. Di sini ada peningkatan, bahkan sekarang dia sudah masuk kriteria. Kemarin berarti dia belum masuk kriteria ya. Karena untungnya masih di bawah 10%. Sekarang ini 10%-an berarti sudah masuk kriteria ya. Di 2.600-an IPS-nya 288 berarti sudah masuk kriteria minimal 10%. Itu sudah hampir 11%. Dan sekarang di sini dilihat bahwa berarti PVP 2,5 di sini bisa dijadikan proyeksi ya di harga 6.620 ya atau setara dengan 162%. Berarti di sini ada potensi untuk bagger, salah. Ada potensi untuk bagger meskipun potensinya tidak multi bagger, tapi pergerakan kita tidak tahu, bisa saja dia pergerakan berubah-ubah terus sehingga terjadi bisa saja bagger atau multi bagger. Kemudian untuk saat ini apakah kita bisa masuk? Di harga sekarang ya, di harga sekarang ini kita punya diskon 13%. Berarti kita membelinya kalau sekarang harganya lebih murah. 13% lebih murah ya, seperti itu. Tinggal kita cari konfirmatornya. Di PR-nya ini di tahun lalu ini sekitar 59% atau anggap saja 60 ya. 60% ya. Di atas 6%, berarti sudah masuk kriteria ya. DPR-nya sudah memenuhi kriteria dan dividennya juga sudah memenuhi kriteria, yaitu di 6%, 6,85. Berarti istilahnya itu seperti ini, dia didukung ya. Valuasinya ini didukung oleh dividen. Walaupun di sini valuasinya masih kategori wajar, nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya free cash flow 12%, aman saja untuk membagikan dividen, ada uangnya ya. Selancar tadi besar, hutang tidak ada masalah, semuanya sudah aman. Jadi perusahaan ini secara ketahanan ini aman ya. Secara ketahanan perusahaan ini aman, artinya apa? Artinya perusahaan berjalan baik, tidak ada risiko atau belum ada risiko untuk bangkrut dalam waktu cepat, kecuali memang ada force major, yaitu tidak bisa kita hindari. Simpulan akhir kita untuk perusahaan ini selanjutnya apa? Berarti dari data yang kita dapatkan, di perusahaan yang stalwart, yang untungnya sedang, untungnya standar ya, maka kita menghendaki masuk atau beli di valuasi murah ya. Valuasi murah. Oleh karena itu dengan valuasi yang sekarang ini valuasi yang wajar. Kalau misalnya oke, kita belum sampai ke situ, gini, menunggu harga yang baik. Ini saja ya, satu saja, hanya masalah harga. Berarti kalau masalah harga bisa ditunggu ya, bisa ditunggu sampai ke valuasi murah. Valuasinya murah berapa? 2.306, berarti kita anggap saja 2.305. Maka valuasinya menjadi murah, dividennya sekitar 7%. Kalau proyeksi kita di DPR-nya 60% ya, segini ya. Maka valuasinya jadi murah. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga bahwa nanti kalau harga masih mengalami penurunan ya, kita berada di valuasi yang murah dan dividen yang jauh lebih besar. Mungkin seperti itu ya. Jadi satu saja yang kita perhatikan di sini, tinggal valuasinya saja. Lain-lainnya sudah oke. Bagaimana kalau Anda misalnya mau membeli di valuasi yang wajar, bolehkah? Boleh, tetapi istilahnya risikonya saja bahwa kemungkinan ada
harganya jauh lebih turun, misal ya. Tapi kalau Anda sudah punya cash untuk kalau dia turun lagi di harga di valuasi murah misal, Anda average up, average down itu boleh saja, berarti memang sudah dalam planning Anda, berarti tidak masalah. Tapi bagi kita bahwa rumusan kita stalwart ini menunggu di sini valuasi murah. Kemudian lagi bahwa Prodia belum membagikan dividen interim, artinya dia membagikan dividen final langsung, berarti ya nanti kalau kita beli kita dapat sebesar ya minimal di 6% tadi ya sampai pembagian nanti ya seperti itu. Kecuali nanti ada perubahan di jumlah dividen. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau belum beli, misalnya kalau mau beli tunggu ke valuasi murah sesuai aturan kita. Tetapi kalau misalnya Anda mau siap tadi beli sekarang kemudian di average down juga silahkan ya. Berarti Anda sudah punya planning tersendiri. Bagaimana bagi Anda yang sudah punya? Kalau sudah punya apalagi di harga bawah ya biarkan saja. Tapi apakah mesti harus menambah? Kalau menurut saya belum saatnya untuk average down. Mungkin seperti itu ya. Atau pun average up ya. Kalau misalnya harga Anda sudah sangat di bawah sekali, mau average up nanti saja tunggu valuasinya di sini jadi murah. Oke, demikian itu yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua, PBID Panca Budi Idaman ya. Panca Budi Idaman ya. Sekali lagi, bagi Anda yang merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kita cek dulu PBID Panca Bumi Idaman. 1 minggu yang lalu, emiten kemasan plastik raih laba 484,97 miliar. Ini sudah hasil keuntungan bersih ya, ini ya keuntungan bersih. Artinya setengah triliun ini keuntungannya setengah triliun ya. Sangat luar biasa ini kemasan plastik untungnya setengah triliun. Penyelenggaraan public expose tanggal 13 bulan 5. Gitu. PBID melakukan pertumbuhan pendapatan laba bersih ya. Tengah wacana penerapan cukai plastik. Oh, ternyata ada wacana mau cukai plastik ya. Biasanya kalau cukai itu lebih kepada biaya yang dikenakan untuk perusahaan yang dalam pelaksanaannya itu istilahnya bukan merugikan, ada hubungannya dengan perusakan atau pengurangan kualitas lingkungan ya. Misal rokok ya kan itu ada cukai. Ini berarti plastik katanya mau akan ada cukai. Plus juga kemarin itu artinya gula juga sepertinya mau kena cukai juga seperti itu ya. Nah, seperti ini laporannya penjualan bersihnya 5 triliun, keuntungannya 11 berarti 484 ya. Berarti hampir 10% ya. Oke. Kita lanjut saja berarti di situ ya yang pertama ya. Berarti berita tentang keuntungan beda saham PBID bisa jadi koleksi 2024 ini Agustus yang lalu udah lama. Kita tidak cek ini baru sama ya. Bisnis dan MSN ini sama ya. PBID catat kenaikan 11%, apa benar 11%? Kalau di sini ternyata malah 29% ya. Oke, kenaikannya 11%. Kalau di punya saya tadi baru 11 22% ya. Oke, Panca Budi Idaman. Oke. Ini kuartal 3. Mungkin kuartal 3 juga ya. Baik, kemudian kita cek gambarnya. Sini ada Panca Budi Idaman. Ini produk-produknya ya. Coba kita cek produk-produknya.
siapa tahu mungkin kita biasa melihat ini contoh-contohnya ya. Barbar, cabe, Dayana, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita ya. PBID Pancabudi Idaman tadi bidangnya plastik ya. Yang pertama dari segi keuntungan ada dari modal ada peningkatan, keuntungan juga ada peningkatan sedikit ya, dari naik kemudian turun. Harga ini meningkat. Jadi di sini valuasinya meningkat diiringi oleh harga. Kemudian aset lancar ini naik turun naik ya. Hutang meningkat dikit. Di sini anomali. Jadi simpulannya perusahaannya ini kalau yang tertera ini mungkin ada peningkatan kinerja tapi sedikit sekali. Mungkin seperti itu ya. Peningkatan kinerja tapi sedikit sekali. Selanjutnya kita lihat di sini per bidang ya. Bukan per bidang, rasio-rasio ya. Keuntungan sekarang kalau dibandingkan dengan nilai bukunya ini dia untungnya 17%. Kategori kita ini berarti untung besar ya. Perusahaannya mendapat untung besar. Oleh karena itu di bagian kedua berarti kita tidak mentargetkan lagi di 945 tapi targetnya terbuka ya. Targetnya terbuka. PBB 143 tapi target sudah terbuka, proyeksinya tidak lagi mentok di 945. Dia mengiring keadaan saja. Nah, karena itu seperti ini ya. Kemudian untuk saat ini apakah saatnya beli ya? Untuk time to buy ini kita dapat diskon 16%. Kita dapat diskon 16%. Jadi valuasinya wajar. Jadi kalau istilahnya kalau mau beli sekarang berarti kita dapat diskon 16% dan tidak ada batasan untuk target, berarti mengiring saja. Berarti ini oke lah. Untuk fast grower bisa dijadikan dasar awal. Kemudian mereka di tahun yang lalu membagikan dividen ini Rp40 dari 49, berarti 80%. Kalau kita proyeksikan ke tahun ini proyeksi ya, karena kita masih menunggu nanti keputusan RUPS berapa ya. Kita akan dapat 51 atau 52 ya, sehingga ini sama dengan 9,6%. Hingga di sini dividennya besar dan dividen yield-nya juga besar. Valuasinya wajar, kemudian didukung oleh dividen. Untuk free cash flow 17%, aman, aset lancar aman, hutang aman. Retail juga hanya 13%, aman. Kemudian semua saham ada di bursa, tapi semuanya ini milik lokal. Anggap saja semuanya ya, karena hanya 0,18% ini asing. Jadi kita ambil simpulan saja untuk perusahaan ini ya, simpulan dalam artian opini kita ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanya sebagai perbandingan saja bahwa untuk fast grower valuasi yang wajar sudah memenuhi ya, kemudian didukung oleh dividen, berarti di sini secara data yang seperti ini ya, maka kalau menurut saya pribadi ini valuasinya wajar sehingga dia dapat dividen di bawah 647, sekarang 540. Berarti di sini kalau menurut saya pribadi layak untuk investasi. Ya. Layak untuk diinvestasi karena itu tadi untungnya yang besar 17% tadi dan dividennya ini hampir 10%. Jadi layak investasi karena fast grower itu di valuasi yang wajar.
Kalau dia sampai turun ke valuasi yang murah jauh lebih bagus lagi ya, misalnya 516. Ya, jauh lebih besar 10%-an. Tapi ini sudah jelas bahwa istilahnya kalau memang seperti ini ya layak invest. Tinggal yang terakhir seperti biasa ya, cek GCG-nya. Anda silakan cari nanti tentang manajemennya, orang-orangnya, pengelolaannya, apakah memenuhi kriteria Anda ya. Atau misalnya mereka tidak terlibat kasus apapun, maka berarti boleh dilanjutkan untuk berinvestasi di sini. Kalau tidak berarti Anda tidak percaya dengan manajemen, berarti silakan untuk tidak melanjutkan. Seperti itu ya. Atau misalnya Anda berpikir, oh proyeksi ke depan ini misal ya, misal plastik akan ada pengurangan misal. Maka silahkan pikirkan lebih jauh lagi tentang prospeknya. Misalnya seperti itu ya. Oke, demikian bahan pertimbangannya ya. Bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Sekali lagi kalau misalnya Anda beli di saat ini ya proyeksinya bahwa masih full ya. Masih full dividennya karena belum ada dividen interim, berarti pembagiannya seluruhnya misalnya nanti berarti Anda mendapatkan keseluruhan dari nilai investasi awal Anda. Berarti Anda investasi 100%, maka nanti sesuai dengan CUMDET itu di harga terakhir itu nanti yang dihitung nanti yield-nya berapa. Oke, demikian pembahasan kita yang kedua untuk PBID ya. Yang ketiga, saya ini mau cek dulu berapa tadi pembahasannya. 4 ya, ESSP, WH terakhir ya. Yang ketiga ini ISSP. ISSP. 2 Desember udah lewat berarti ya. Saham ISSP terus cetak kinerja terbaik. Lebih bagus ya. 5 hari yang lalu. Laba bersihnya 6,42 atau setengah triliun. Coba kita cek. 6,43 ya, kurang lebih ya. Setengah triliun. 6,4 setengah triliun sama dengan berapa tadi? 6,4% kenaikannya ya, kenaikannya ya. Oke. Target penjualan ESSP semester 2 oh sudah lewat. Cek gambar. Ini produknya ya. Baja kemudian ini tiang pancang ya. Kemudian untuk bangunan-bangunan ya, tiang-tiang pancang ataupun seperti ini untuk bangunan. Oke. Lanjut kita akan bahas seperti biasa dulu bahwa dari semua data di sini saya tidak melihat ada data yang kuning, berarti semua kriteria memenuhi. Itu yang pertama ya, semua kriteria memenuhi. Selanjutnya baru kita cek ada peningkatan modal, ada peningkatan keuntungan, berarti valuasi meningkat. Harga ini fluktuatif dan sekarang turun, cenderung ke turun. Kinerja meningkat, harga turun. Ini berarti ya istilahnya bagi investor ini lebih disenangi ya. Berarti periode akumulasi masih berjalan. Kemudian untuk aset lancar ini meningkat tajam, hutang menurun tajam. Kemudian di sini sedikitnya. Kepemilikan 33%, masyarakat non warkat yang ada di bursa hanya 42, asing di sini termasuk besar ya. Hampir 40%, enggak bilang 40% ya. Dari 42 ini 40%-nya asing, berarti pergerakan asing juga patut dilihat walaupun lokal masih lebih daripada asing ya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama dari segi rasio ya.
Untungnya 10,5 ini sudah memenuhi kriteria tapi tipis-tipis banget ya. Tipis-tipis banget, hampir di bawah 10. Kemudian untuk target berarti ya, karena di sini tadi stalwart, berarti kita aktifkan saja di sini 1755. Sekarang baru PBB 38, berarti ada diskon 62%. Harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku baru 32% ya. Berarti diskonnya 62%. Kemudian untuk beli sekarang bagaimana? Untuk beli sekarang ini 64% diskonnya. Diskonnya 64%. Berarti ini valuasi perusahaannya murah, untungnya standar, valuasinya murah. Tinggal kita mau ngecek lagi perbandingannya. Dari segi ini, dari segi penyokongnya, supportingnya, dividennya, ternyata dividennya 21,16. Kalau yang di tahun yang lalu ya, ini rata-rata dividennya ini kurang dari 30%, rata-rata ya. Kurang dari 30%. Ini hanya 21%. Tetapi dari 21% ini ya, meskipun DPR-nya kecil ya, tetapi dia ini sudah di 60% ya. Kita tidak kasih, mungkin kita kasih seperti ini ya. Nah, meskipun DPR-nya kecil, tetapi dividennya ini termasuk besar ya. Apalagi kalau dia membagikan dividen yang jauh lebih besar, misalnya 30%, di sini ya jadi 8 ya. Oke. Berarti di sini DPR-nya kecil tetapi dividennya besar. Ya. Ini valuasi murah didukung oleh dividen. Seperti itu dulu yang pertama ya. Kemudian free cash flow-nya 14% aman. Aset ini kalau aset lancar ini cepat aja ya. Hutang tak berbunga, hutang berbunga, pengendalian 33%. Saham yang ada di bursa hanya saham yang ada di bursa hanya 42%, berarti aman semua. Jadi ketahanan perusahaan kalau menurut data sini kita lihat bahwa ketahanan perusahaan aman. Perusahaan ini aman ya, valuasinya murah, dividennya besar ya. Meskipun DPR-nya kecil ini tidak masalah. Berarti kalau menurut opini ya, opini subjektif saya ya, opini subjektif saya dari data yang kita dapat ini, kalau menurut saya pribadi ya, meskipun untung yang standar, tidak terlalu besar ya, tetapi dari segi valuasi dia mendukung. Sehingga kalau menurut saya di sini ya, menurut saya pribadi, ini termasuk, tidak jalan. Dia termasuk layak untuk invest ya, layak untuk invest. Kemudian dia juga membagikan dividen hanya sekali dalam setahun, berarti kalau misal nanti tetap di 21%, maka kita kemungkinan besar akan dapat sekitar 16 rupiah di sini ya. Berarti langkah selanjutnya kita adalah ya mengecek GCG perusahaan, apakah perusahaan ini memenuhi kriteria good corporate governance. Bila GCG-nya setelah Anda cek ini bagus, berarti silahkan. Bila Anda ternyata mendapati manajemennya misalnya bermasalah, ada kasus, ya maka silahkan dilewati untuk tidak dilanjutkan ya. Oke, jadi seperti itu untuk ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia ini ya. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanya bahan pertimbangan ya. Selanjutnya kita akan membahas yang keempat, ini WH.
WH Transportasi Indonesia. Kita cek dulu WH. Ini gambar White Horse. WH Transportasi Indonesia bergerak di bidang usaha jasa angkutan penumpang, angkutan umum, penyewaan mobil, dan perjalanan wisata. Udah jelas berarti ya. Oke. Bus White Horse milik siapa? Arta Investment. Oke. Kita cek berita. Harga BBM non subsidi turun, cek rekomendasi saham asam terbaru. Ini udah lewat. 31 Juli lewat. 2 April lewat, tidak ada berita terbaru berarti ya. Tidak ada berita terbaru di triwulan ini ya. Ada yang di Oktober berarti yang sudah lewat. Baik. Berarti tidak ada aksi korporasi. Tinggal kita masuk ke pembahasan. Kita punya 3 data. Yang pertama ini kalau kita cek berarti semua kriteria memenuhi. Itu yang pertama ya, semua kriteria memenuhi. Di sini ya, di sini di book value, di sini ada peningkatan Rp10, modal ada meningkat tapi keuntungan menurun, ada anomali. Jadi valuasi mix ya. Tapi harga turun. Aset lancar turun. Berarti secara umum seperti ini. Berarti ada penurunan kinerja. Hutang meningkat. Ada penurunan kinerja sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian tergambar di sini juga dibandingkan tahun lalu ada penurunan, gross-nya berkurang 10% ya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan rasio. Yang pertama tadi keuntungannya sekarang 11%. Menurun tetapi masih dalam kriteria stalwart ya. Untungnya untung standar. Oleh karena itu bagian kedua ini bisa kita jadikan patokan, yaitu 423 itu sebagai target di proyeksi kita ya. Kalau sekarang ini PBB-nya 0,62 berarti beda antara harga dibandingkan nilai buku itu sekitar 38%. Berarti di sini tadi ada proyeksi untuk bahkan di sini multi bagger ya 306%, berarti ada proyeksi bisa multi bagger. Kemudian untuk sekarang, bisakah beli sekarang? Kalau beli sekarang kita dapat diskon 46%. Jadi untuk perusahaan ini memang untungnya standar, bahkan sudah mendekati di 10 ya. Jadi perlu hati-hati juga ya. Valuasinya murah. Tinggal kita cek dividennya. Di tahun lalu ini mereka membagikan dividen sekitar 27%. Di bawah kriteria kita ya 30% ya. Tetapi di bawah ini saja dia sudah di atas 5%. Berarti di sini ya dividen payout ratio-nya memang kecil, tetapi dividen yield-nya memenuhi kriteria. Jadi valuasinya murah didukung oleh dividen. Akan sangat lebih bagus lagi kalau di sini misalnya di atas 30% sebenarnya ya. Nah, ini lebih mantap. Oke, sekarang kita cek. Nah, yang di sini ya. Di sini free cash flow-nya 5,7. Termasuk tipis-tipis sebenarnya ya. Free cash flow-nya hanya 5,7 ya. Oke, untuk free cash flow-nya memenuhi kriteria cuma tipis-tipis. Aset lancar tadi 125, hutang 18 dan 53. Kepemilikan retail hanya 29%. Ya, berarti di sini kita kategorikan bahwa perusahaannya baik-baik saja, perusahaannya aman ya.
semua saham ada di bursa. Kita anggap saja semua saham ada di bursa. Artinya pengendali ini bisa trading sebenarnya. Mereka bisa saja menjual belikan saham mereka kalau mereka mau seperti itu ya. Sebelum kita lanjut kesimpulan di sini bahwa perusahaan belum membagikan dividen ya, dividen interim ya, berarti kalau misalnya dibagikan kita dapat full sekitar 5,35 ya, atau setara dengan 5,14%. Oleh karena itu kalau menurut data ini ya, eh, di Stalwart ya, berarti ini layak invest ya. Untuk perusahaan yang untungnya standar ya, dengan valuasi sekarang ini dia di kategori layak invest ya. Tinggal kalau memang Anda tertarik, misal ya tertarik, ini menurut pendapat pribadi ya, kalau tertarik ya lanjut cek GCG-nya. Tinggal dicari ya para manajemennya, apakah manajemen di dalamnya itu layak untuk atau masuk kategori good corporate governance, artinya mereka termasuk pengelola yang bagus, maka silahkan dilanjut. Kalau tidak ya, misalnya ada kasus-kasus para direksi atau komisarisnya, berarti silahkan untuk tidak dilanjutkan ya. Itu adalah tugas Anda, karena bagian tersebut adalah bagian yang sensitif. Saya tidak bisa, karena itu ada hubungannya dengan ranah pribadi dan ranah hukum ya, jadi tidak bisa dilanjut. Jadi silakan analisa sendiri. Cuma secara dasar dulu bahwa untuk perusahaan yang stalwart, untungnya standar, perusahaan ini termasuk kriteria layak invest seperti itu. Apakah saya invest? Kalau saya pribadi belum punya saham ini ya. Baik, karena ini waktunya masih panjang, kita lanjut aja ya. Tidak sesuai dengan eh, pembahasan awal, tetapi ini kalau masih ada waktu, kita lanjut saja. Berikutnya ini Pan Air, Panorama Sentra Wisata. Ini kurang lebih dengan ini juga ya. WH ini kayaknya kurang sama atau kurang lebih ya sektornya ya. Coba kita cek dulu. Pan Air, Panorama sekarang 915. Ini berapa? Oh, kita ubah dulu. Oke. Pan Air bidang apa? Nggak ada. Ini bukan. Panorama Tour nih mungkin ya. Ini bergerak di bidang industri pariwisata ya, industri pariwisata juga ya. Coba kita cek gambarnya, mungkin lebih sorry, ini berita ya. Meroket 431%. Pan Air cetak laba 335. Berarti kemarin mungkin di sekitar 80 miliaran saja ya dibanding sebelumnya. Sekarang dia naik 431%. Cetak laba oke. Panorama mencatat kinerja keuangan yang solid ya. Oke. Nanti kita cek di laporan ya. 3 minggu yang lalu permintaan wisata Panorama mulai tumbuh. Ya, ini berarti di 2025 ya. Berarti ada prospek di sini ya. Karena permintaan wisatanya mulai tumbuh. Tapi kalau itu 3 minggu yang lalu, tapi yang ke depan ini kan kayaknya sedang ada masalah ya. Tapi kita lihat saja nanti di triwulan berikutnya apakah sesuai pemberitaan ini dengan nanti hasilnya ya, karena itu 3 minggu yang lalu ya. Bagi terima ini juga mereka ada menerima dividen dari anak usaha ya, 399 miliar, ini luar biasa ya. Ya mungkin kecipratan nanti yang ikut yang punya saham ini ya, dari dividen ya.
Tapi mereka menggunakan dividen tadi untuk melunasi utang. Oke. Dapat 300. Dapat berapa tadi? Dapat 400, 325 dibayarkan 75 disisakan ya. Oke, berarti masih ada untuk dibagikan dividen ya. Ini ada lagi beritanya, Bos Panorama Sentra Wisata borong tuh 11,7 juta saham. Ini komisarisnya membeli, ini besar sekali ya, karena mungkin tadi di sini karena dia untungnya 431%. Ini di sini 431% growth-nya ya. Sehingga di sini pemiliknya ya, komisaris ini melihat ini prospek besar, ini dia beli ya. Dia beli di Januari, dia sudah beli. Ini kalau yang seperti ini bagaimana ya, OJK ataupun juga BAI, IDX ya, yang seperti ini. Jelang Natal sudah lewat. Ini Januari dia beli langsung ya, oke. Tapi nanti kita cek juga pergerakan harganya seperti apa. Kita hanya punya dua data di sini ya, hanya punya dua data, yaitu triwulan 2 dan 4. Baik. Sekarang kita lihat, kita analisa dulu ya. Yang pertama, perusahaan ini yang saya lihat bahwa satu data yang kalau menurut saya pribadi ini belum memenuhi kriteria, yaitu hutang kepada rekanan ini ya di atas 100%, di atas dari modal ya, hutang ini ya. Modal 662 ya, berarti di sini mungkin di 700-an hutang seperti itu ya. Tapi hutang sudah mengalami penurunan ya, tinggal 108%. Itu saja yang pertama. Kemudian masalahnya yang kedua adalah ini. Mereka sampai saat ini yang saya baca ini belum membagikan dividennya. Hanya kepada, ya istilahnya tidak ada membagikan dividen kepada pemodal seperti itu ya. Padahal untung, perusahaannya untung. Baik, kita cek dulu. Yang pertama ini dari segi keuntungan, semula ini dia termasuk slow grower, untungnya di bawah 10%. Itu di triwulan 2 ya. Ternyata di triwulan 4 langsung melonjak, keuntungannya jadi 36%. Sehingga dia sekarang kategorinya fast grower. Fast grower ya, untung perusahaan sangat besar. Nah, karena itu di bagian 2 ini seperti biasa tidak kita jadikan patokan lagi 1656-nya ya. Dia 138, di sini dia evaluasi wajar. Oke, targetnya tidak ada lagi ya. Kita cek selanjutnya saja perkembangannya. Sekarang bagaimana? Kalau beli sekarang ini valuasinya masih murah. Kita dapat diskon 62%. Ini sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Beli sekarang dapat diskon 62% dan tidak ada batasan lagi untuk targetnya berapa. Ini sudah diskon besar ini ya, sudah sangat diskon besar ya. Kemudian sayangnya sampai saat ini perusahaan belum saja ya, belum membagikan dividen sampai sebegitu ya. Nanti kita cek lebih jauh. Kemudian untuk free cash flow 12% aman. Dengan dana 12% yang berkelebihan berarti seharusnya bisa membagikan dividen ya. Untuk cash tadi aman, hutang tadi aman, hanya yang kurang amannya ya. Kurang amannya ini aja, bahwa hutang kepada pihak berelasi ya, hutang kepada pihak berelasi ini melebihi batasan saya pribadi ya. Ini batasan saya pribadi saja. Kalau Anda misalnya membatasi di 150 itu tidak masalah berarti ya. Kemudian kepemilikan masyarakat 26%, ini retailnya berkurang ya. Mungkin karena tadi dibeli oleh sini tadi ya, diborong, mungkin kalau saya diborong gitu ya. Diborong oleh
komisarisnya sehingga kepemilikan retail di sini berkurang. Ya, itu mungkin analisanya saja ya, mungkin benar atau salahnya saya tidak tahu, sehingga terjadi retail berkurang masuk ke pengendali ya, seperti itu. Pengendali bukan retail, kemudian sahamnya semuanya ada di bursa. Nah, baik, sekarang bagaimana pemikiran saya atau simpulan subjektif saya terhadap perusahaan ini? Yang pertama dari segi perusahaan, ini untungnya sangat besar, sangat bagus berarti ya. Kemudian valuasinya murah, sangat bagus. Kemudian eh, berarti perusahaan ini, emiten ini ya sebenarnya siap untuk dibeli ya, satu. Kemudian ini di harga 915 di sini sangat jauh sekali ya. Bahkan di bawah dari 50 ya, di bawah dari 1200, ini sangat luar biasa. Jadi simpulannya begini, kalau misalnya masalah valuasi untuk dibeli sudah oke, sudah klop ya, tidak ada masalah. Tinggal di sini saja lagi, ini syarat kita pribadi ya, dividen. Berarti yang harus kita tunggu di sini menunggu RUPS ya. Apakah nanti di RUPS itu ada dibagikan dividen atau tidak? Kita perlu juga menunggu di situ ya. Apakah nanti ada dividen atau tidak? Kalau tidak, maka menurut subjektivitas saya berarti belum memenuhi kriteria. Tapi bagi Anda yang melihat misalnya mengejar istilah capital gain tadi, Anda melihat si pemilik ataupun si pengendali itu memborong saham, misalnya Anda mau mengikuti itu silahkan. Tapi menurut kriteria saya ini perlu dividen. Dan di sini tadi bahwa ada hutangnya ya. Hutang perusahaan ini juga perlu diperhatikan lebih jauh. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, melihat data ini berarti ya menunggu dividen payout ratio-nya membaik. Kalau dividennya yieldnya tidak tentunya, kemudian hutang tak berbunganya juga membaik. Dua itu yang kita tunggu ya. Kalau yang ini berarti di pengumuman RUPS nanti, kalau yang ini ya tentu saja kita menunggu triwulan berikutnya baru bisa berubah lagi, karena sekarang tidak bisa berubah lagi. Yang bisa berubah di sini kita menunggu di laporan rapat umum pemegang saham. Kalau misalnya nih, misal kita berandai-andai 30%, maka dividennya hampir 8%. Cukup dengan 30% saja ya. Kalau Anda tidak memperhatikan yang sebelah sini tadi. Kalau menurut saya pribadi, saya dua yang ditunggu ya, yaitu dividen payout ratio dan hutang tak berbunganya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 4 emiten. Ini kita tidak menunggu sampai ke yang terakhir, karena khawatir nanti kalau sampai di 1 jam nanti terkena ya, tidak bisa menyimpan data nanti ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Dan sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan nasi beli atau jual. Langkah yang Anda lanjutkan tadi, kalau ada saham yang layak investasi berarti silahkan cek lagi GCG, dan kalau perlu cek juga bagian teknikalnya, karena itu juga penting bagi Anda. Saya hanya menyampaikan tentang fundamental, karena itu untuk teknikalnya perlu juga diperhatikan lebih jauh. Oke, demikian pembahasan kita PRDA, PBID, ESSP, dan WH. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.